Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM, seluruh pengurus-pengurusnya, kepala daerah, RW-nya dan seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Semoga langkahnya ke tempat ini Allah berkahi, khususnya untuk keluarga dan beliau-beliau yang hadir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkahnya amal jariah yang bisa menyelamatkan kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Halaman 6 dua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, bulan kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya menuntut ilmu, orang-orang menuntut ilmu itu ada tiga keadaan, ada tiga macam. Yang pertama adalah mereka menuntut ilmu murni karena untuk persiapan akhirat dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmunya karena Allah dan karena hari akhir. Ini yang termasuk orang minal faizin, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau bapak-bapak datang ke sini untuk menuntut ilmu, tujuannya karena Allah, tujuannya karena akhirat, maka dia termasuk minal faizin, orang-orang yang beruntung. Ada yang kedua, keadaan yang kedua adalah orang yang mencari ilmu karena kedudukan, karena pangkat, karena biar memperbanyak jamaah sehingga dia mulia dengan jamaah itu, agar dia bisa mendapatkan kekayaan dengan ilmu itu. Namun di dalam hatinya masih ada resah, merasa hina, kok niatnya tidak baik. Orang yang seperti ini masih di dalam kekhawatiran ketika dia sebelum wafat tidak dalam keadaan taubat, maka dia wafat, dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau dia sebelum wafat dia mengamalkan ilmunya, merubah niatnya yang tadinya niat karena dunia, niat karena mencari kedudukan, kemudian dia taubati, ganti niat itu dengan niat kepada Allah dan mengamalkan setiap amalan itu disertai dengan ilmu, maka dia termasuk orang minal faizin. Kenapa? Kata Imam Ghazali, fa in ta'iba min ad-dambi kaman la dhanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa dia, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa. Maka kita ini jangan pernah merasa baik di hadapan siapapun walaupun dia adalah non-muslim, karena kita tidak tahu apakah di akhir hidupnya dia itu bertaubat kepada Allah kemudian mendapatkan anugerah turunnya rahmat yang luar biasa kepada mereka, sedangkan kita yang ahli ibadah karena merasa lebih agung, merasa lebih ibadahnya lebih kental, lebih sering, lebih banyak, sehingga kita tertipu oleh syaitan dan akhir wafatnya kita menggantungkan kepada amal dan tidak menggantungkan lagi kepada Allah. Maka kemudian ini dikhawatirkan kita tidak lagi mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita. Kita banyak sekali membaca fadilah-fadilah salat malam, membaca fadilah-fadilah salat salat duha, membaca waqi'ah, banyak sekali fadilah-fadilahnya. Tapi ketika kita diantaranya, ketika kita membaca fadilah di antara fadilah waqi'ah dan fadilah salat duha, itu
itu kan memudahkan rezeki, memudahkan rezeki. Urusan dunia lancar dalam diantara fadilah. Tapi ketika kita sholat kemudian Allah berikan betul-betul rezeki, banyak mudah harta umpamanya, lebih gampang. Ternyata kita menyandarkan bahwa percaya dengan doa itu kita mudah rezekinya, ini bahaya. Berarti kita menggantungkan kepada amal. Kita harus yakini bahwa duha, tahajud, waqiah ini adalah wasilah, perantara. Semua kemudahan-kemudahan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya perantara turunnya pertolongannya Allah, hanya perantara turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan itu. Maka ketika kita ini percaya sama waqiahnya, percaya sama duhanya dan tahajudnya, ini menjadi masalah. Seperti kita sama saja percaya kepada obat, percaya kepada dukun. Cuma bedanya itu berlevel agama. Karena tidak boleh kita menggantungkan kepada ibadahnya. Kita harus menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Dengan obat, perantara obat kita sembuh, perantara dokter kita bisa sehat. Tapi jangan sampai menggantungkan yang memberikan kesembuhan adalah dokter, yang memberikan kesembuhan adalah obat secara murni. Tapi semua itu hanyalah perantara. Inilah bedanya kita yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Jadi tetap kepada Allah tujuannya. Cuma kan Allah pasti memberikan sesuatu itu melalui wasilah. Itu keadaan yang kedua, orang mencari ilmu karena pengen kedudukan, tapi di dalam hatinya masih resah bahwa niat cari kedudukan dan kekayaan itu sejatinya adalah hina. Orang yang ketiga adalah warajulun salisun. Orang yang ketiga istahwada alaihi syaitan. Syaitan sudah mengalahkan dia. Jadi orang yang ketiga ini sudah dikalahkan oleh syaitan. Bagaimana maksudnya dikalahkan? Fattahada ilmahu dari'atan ila takasuri bil mali wa tafakhuri bil jahi. Fattahada ilmahu dari'atan. Fattakhida menjadikan ilmahu kepada ilmunya dari'atan sebagai jalan ila takasuri bil mali, untuk memperbanyak harta. Jadi dia itu mempelajari ilmu untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri bil jahi, dan berbangga-banggaan dengan kedudukan. Jadi mencari ilmunya karena pengen bangga-banggaan kedudukannya lebih tinggi dan sebagainya. Wa ta'azzuri bi kasratil atba', kemudian dia itu wa ta'azzuri, menjadikan jalan kuat, jalan mulia bi kasratil atba'i, dengan banyaknya pengikut. Orang yang berilmu, Pak, itu mesti banyak yang ikut. Jangankan yang ikut, sholat aja pasti dilihat orang-orang berilmu itu, karena ingin ditiru. Cara wudunya kadang dilihat. Orang berilmu itu tetap diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi tetap begini, wa rafa'na laka dzikra. Ketika Allah angkat derajatnya, tapi tetap angkat reputasinya oleh Allah. Ketika orang itu tidak mengamalkan ilmunya sebagaimana semestinya, tetap terkenal, tapi reputasinya reputasi jelek. Wa rafa'na laka dzikra. Reputasi yang terkenal ini kalau tidak mengamalkan ilmu yang baik, maka reputasinya buruk. Ketika dia mengamalkan ilmunya dengan baik, maka reputasinya baik. Makanya ketika Allah angkat dia derajatnya dengan ilmu, dia angkat pula reputasinya. Orang yang ketiga ini menjadikan kemuliaan dengan banyaknya pengikut.
Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhali, menipu dengan ilmunya dengan tiap-tiap tipuan. Menipu kepada pengikutnya, menipu kepada jamaahnya, menipu. Menipu kenapa? Raja'a ayat dia minat dunia wa qarah, mengharap tercapainya hajat-hajat dunia. Hajat dunianya biar tercapai. Ya tadi itu Pak, memperbanyak harta, bangga-banggaan dengan kedudukannya, deketin pemerintah agar dapat menjadi komisaris, menjadi ini, menjadi itu. Wa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi, sedangkan di dalam orang tersebut ma'adzalika beserta maksud hajat itu, yudmiru fi nafsihi, menyembunyikan di dalam dirinya, annahu indallahi bimakani, annahu indallahi bimakanati, bahwasanya posisi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala bimakanati, di tempat atau di derajat yang tinggi. Jadi dia itu menipu orang-orang dengan ilmunya, kemudian dia tersimpan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, bahwa di sisi Allah dia memiliki tempat yang tinggi. Kenapa memiliki tempat yang tinggi? Lintisamihi bisima'atil ulama, karena ciri-cirinya persis dengan ciri-ciri ulama. Ulama pakai supan, ikut pakai supan. Ini enggak pakai supan, enggak ada yang pakai supan di sini. Enggak mau yang punya ciri-ciri ulama. Yang begini, enggak ada yang pakai begini juga. Kurang pantas. Jadi ada orang yang ketiga ini mencari ilmunya karena dunia. Dia menipu orang-orang untuk tertunaikan hajatnya, dan dia tersimpan di dalam hatinya merasa tinggi di sisi Allah. Kenapa merasa tinggi? Karena dia merasa sudah mengamalkan ilmunya, padahal sebenarnya sudah kalah sama setan. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah karena dia memiliki ciri-ciri ulama. Wa tarsumihi birusumihim, wa tarsumihi, dan menyerupai orang tersebut birusumihim, dengan rupa ulama. Pakai jubah, ini saya termasuk sama beliau itu pakai jubah. Menyerupai. Menyerupai ini di bidang apa? Fizi, di dalam pakaiannya, wal mantiqi, di dalam pembicaraannya. Jadi pembicaraan ulama yang dibicara agama, tapi ma'akalu bihi 'ala dunya, disertai rakus terhadap dunia. Tapi kalau pakaian jubah, pakai surban tapi tidak rakus, ya enggak termasuk orang yang ketiga, dalam keadaan ketiga. Yang dimaksud orang ketiga tujuannya dunia, nipu orang-orang, bicara tentang agama tapi dia rakus dunia. Dhahiran wa batinan, dia rakusnya itu secara dhahir maupun secara batin, tampak dan tersembunyi. Rakus. Urusan harta, rakus. Ngajar sudah matok. Saya kalau nggak dapat sekian nggak mau hadir ya. Ya nggak boleh. Ceramah, jangankan ceramah, ngajar seperti ini Pak, asal usulnya ngajar Al-Quran itu, asal usulnya, kalau dalam tafsir asal usulnya, ini harus tahu rentetannya dulu. Asal usulnya haram
meminta atau menerima bisyarah. Seperti saya ini haram asal usulnya menerima bisyarah. Kenapa? Karena ulama mengatakan ngajar itu seperti sholat. Sholat itu panjenengan tadi disuruh ada yang bayar, kemudian panjenengan sholat. Enggak ada. Panjenengan sholat itu merupakan kewajiban. Ngajar itu juga merupakan kewajiban. Tapi kemudian setelah kesini kok ulama itu tambah sedikit, Pak. Karena mereka memiliki kesibukan dan tidak boleh menerima uang, padahal mereka juga para guru, memiliki keluarga, sehingga berpotensi tidak ada yang menekuni lagi agama dan tidak ada yang menyampaikan agama. Sehingga ulama itu memiliki ijtihad kembali bahwa diperbolehkan menerima, bukan meminta, menerima uang dari Al-Quran yang diajarkan, dari kitab yang diajarkan. Kita sudah sepakat bahwa asal hukumnya adalah tapi karena ternyata dengan adanya fatwa ini, kemudian ternyata agama itu mundur. Orang lagi tidak tertarik belajar agama. Kenapa? Karena masih sibuk mengurusin keluarga, anak-anaknya. Sehingga di situ yang ya bisa dibayangkan, Pak. Yang dakwahnya pagi, siang, sore, malamnya nggak sempat kerja. Akhirnya dia beralih untuk kerja. Akhirnya tidak ada yang menekuni. Ini yang kemudian kekhawatiran ini yang menimbulkan hukum diperbolehkan menerima bisyarah. Guru, SD guru, MI guru, semua diperbolehkan pada akhirnya. Tapi tidak boleh mantap. Apalagi ketika menjadi guru, jangan sekali-kali ketika mau ngajar bisyarah saya berapa. Saya mau ngajar ke sekolah itu berapa gajinya. Sehingga ketika dia sudah patok gaji, khawatir ketika tidak sesuai dengan apa yang dia sudah sepakati, dia akan kecewa dan meninggalkan anak didik itu. Berarti kan sudah tidak ikhlas. Yang paling betul adalah berangkat saja, ngajar saja karena Allah. Ada tidak ada itu jangan jadikan perhitungan. Ada, ambil, tidak ada, nggak usah perlu, dan percaya bahwa Allah akan memberikan di tempat yang berbeda. Makanya yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Kalau seumpamanya sudah terkenal, Allah a'lam. Karena mereka juga punya manajemen, punya tim yang harus diongkosin, cuma kan kurang elok ketika didengar menutup harga dan sebagainya. Allah, cuma saya bicara tentang agama, pandangan agama asal usulnya ya seperti itu. Ada di dalam tafsir. Terus fahada minal halikin, maka orang yang ketiga ini minal halikin termasuk orang yang binasa, orang yang merusak, orang yang membinasakan, orang yang merusak, yang niatnya karena dunia, jabatan, karena ingin mulia, populer dan sebagainya, dia cari ilmu, menipu kemana-mana, biar maksudnya menipu dengan ucapan-ucapan, biar biar tercapai hajat-hajatnya, dan dirinya tidak merasa bersalah sedikit pun, malah merasa tinggi di sisi Allah. Kenapa? Merasa mengamalkan ilmu dengan kebaikan. Dia merasa dirinya itu sifatnya sudah sifatnya ulama, ciri-cirinya ada ciri-ciri ulama, tapi ternyata dia rakus tentang dunia. Orang yang seperti ini orang yang merusak, bukan lagi rusak, orang yang merusak. Wa minal hamqa, dan orang yang bodoh, al-maghurina, yang tertipu oleh setan. Orang ini tertipu, Pak, bodoh. Orang yang seperti ini kenapa disebut bodoh, tertipu? Karena ar-raja'u, harapannya, munqati'un, ialah putus. Orang seperti putus an taubatihi, dari taubatnya dia,
dari tobatnya orang ini. Kenapa? Lidonnihi, karena menyangkanya, karena ia menyangka annahu minal muhsinin, bahwasanya dia termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Orang seperti ini tidak bisa diharapkan taubatnya. Orang yang ketiga ini tidak bisa diharapkan taubatnya. Kenapa? Dia sudah merasa orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Menyerupai ulama, ucapannya, dakwah dan sebagainya. Ucapannya sudah ngajak kemana-mana agama ini. Tinggalkan maksiat ini. Sedangkan orang ini wafilun, yaitu lupa angqaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala. Apa yang dia lupa dari firman-Nya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Amanu yang beriman lima. Kenapa? Taquluna, engkau mengatakan, ma la taf'alun, apa yang tidak engkau kerjakan. Ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Makanya nanti orang-orang pendakwah itu yang tidak mengamalkan ilmunya dipotong lidahnya. Lidahnya kepotong, kembali lagi, potong lagi, kembali lagi. Ya ini ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wa adapun orang ini mimman, termasuk orang qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah berkata di dalamnya. Mimman termasuk orang qala, yang bersabda fihim, di dalam orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang ciri-ciri seperti ini termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ana min ghairi dajjal. Ana, saya, min ghairi dajjali, dari selain dajjal. Ahwafu, yaitu lebih takut, alaikum, daripada kalian, alaikum, atas kalian, minad dajjali, dan dajjal. Kata Rasulullah, saya selain dajjal itu ada yang saya lebih takuti daripada, saya lebih takuti atas kalian. Jadi ada makhluk dari kita semua yang lebih ditakuti oleh Allah daripada dajjal. Ketika dajjal ada, Pak, jangan kita merasa akan terhindar dari fitnah dajjal. Jangan pernah, oh saya kuat imannya Pak Ustaz, saya akan selamat dari dajjal. Jangan. Dajjal itu luar biasa budayanya, Pak. Jangankan dajjal, Pak. Hari ini ada berita saja di gunung seumpamanya ada ulama yang bisa melipat gandakan uang. Oh, banyak yang kejar ke sana, Pak. Jangankan sampai turunnya dajjal. Baru sekarang belum dajjal, hanya orang mengaku bisa melipat gandakan uang, dikejar, Pak, dicari. Sedangkan pada saat itu, Pak, kondisi air itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Orang pada kehausan. Dajjal turun membawa makanan, membawa air, membawa jawaban bagi mereka. Hanya diberikan dua pilihan. Iman ke saya kasih air. Kalau iman kepada selain saya, kata Dajjal, saya bunuh, saya gergaji. Ya lagi dalam keadaan lapar, Pak. Orang kadang kalau urusan perut, dia berani nekat untuk begal, Pak. Jangan merasa imannya saya kuat, Ustaz, saya. Harapan kita adalah begitu. Makanya setiap kita mau salam, kita dianjurkan doa, Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu terus kita doakan.
Karena kita tahu, khawatir kita tidak mampu dengan tipu daya Dajjal. Ya itu Pak, jangan ada Dajjal, baru manusia biasa mengaku bisa melipat gandakan, hanya tipu daya, sulap. Banyak yang mau bodong-bodong, yang nggak tahu mau foto-foto atau gimana mereka bisa. Jadi ada di antara kita yang ditakuti oleh Rasulullah melebihi Dajjal. Faqila, maka ditanya, Rasul ditanya, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Siapa yang lebih ditakuti melebihi Dajjal dari kalangan kami? Faqala, Rasulullah bersabda, wala ma'su', ialah ulama yang jelek. Siapa ulama jelek ini? Tiap-tiap orang munafik yang banyak ilmu lisannya. Jadi ceramah kemana-mana, ilmu lisannya bagus, orang senang dengar dakwahnya. Jahilul qalbi, tapi bodoh hatinya dan pengamalannya. Pintar ngomong, tapi tidak ngamalin. Seperti sabdanya tadi, seperti firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia menjadikan ilmu sebagai profesi, sebagai puncak daripada penghasilannya. Jadi tujuannya adalah ilmu itu adalah dunia. Nah, bukan dijadikan ilmu itu sebagai ladang akhirat. Begini Pak, Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman itu diberikan pilihan dalam kitab Ihya itu, mau ilmu apa mau kekuasaan. Nabi Daud itu milih ilmu. Akhirnya apa? Ilmu didapat, kekuasaan didapat, harta didapat. Di dalam Al-Quran, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Jelas tidak sama. Ibadah apakah sama ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Orang yang berilmu walaupun fasik, seperti yang kita bahas, dia tetap menjadi kekasih Allah. Tapi orang yang berilmu, orang yang bodoh, ahli ibadah, dia akan tetap menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena orang yang bodoh akan merasa benar bahwa dirinya dekat dengan Allah, bahwa ibadahnya sudah banyak betul-betul, tapi tidak tahu bahwa ternyata ibadahnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk ini yad'un nasa ila Allah wa yafirru wa minhu. Orang masuk ini mengajak kepada manusia mendekat kepada Allah, tapi dia lari dari apa yang dia katakan. Dia nyuruh sholat tapi tidak pernah sholat. Kalau masuk, nah, kita baca dalam kitabnya. Wahada, adapun keterangan hadis ini, mengapa Rasulullah mengatakan saya dari selain Dajjal itu ada yang lebih saya takuti atas kalian semua melebihi Dajjal. Wahada, adapun keterangan hadis ini, li'anna Dajjala, yaitu karena Dajjal itu wayabuhul idlal, yaitu tujuannya adalah menyesatkan. Jelas bahwa Dajjal itu tujuan akhirnya adalah menyesatkan. Wa mislu hadzal alimi, adapun seumpama orang yang alim ini, orang mencari ilmu yang tadi ciri-cirinya ulama ini Pak. Wa in sarrafan nasa, meskipun memalingkan kepada manusia anid dunia, dari dunia, bilisanihi wa maqali, dengan lisannya dan dengan perkataannya atau dengan nasihat-nasihatnya. Maqalihi ini nasihat. Dia kemana-mana ceramah Pak.
ngajak untuk tidak cinta dunia dengan lisannya dan nasihat-nasihatnya. Fawada'in lahum ilaiha, fawa maka adapun orang alim ini da'in ialah yang mengajak lahum kepada manusia ilaiha dengan ilaiha pada dunia. Mengajak dengan apa? Bi'amalihi dengan amal-amalnya, wa ahwalihi dan keadaannya dia. Jadi kan kita kan tahu orang ulama su itu adalah nyuruh orang lain kebaikan tapi dia meninggalkan kebaikan. Nyuruh sholat tapi tidak sholat. Nyuruh jangan memperbanyak harta, di rumahnya banyak harta. Nyuruh jangan bukan memperbanyak harta, jangan bukan itu. Nah, karena memang kita harus banyak harta, Pak. Orang-orang muslim harus banyak harta. Nyuruh jangan cinta dunia tapi dirinya cinta dunia. Nyuruh sedekah tapi tidak pernah sedekah. Ya seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Sejatinya orang yang seperti ini ngajak kepada orang-orang, kepada jemaahnya itu untuk cinta dunia sebenarnya, dengan menampakkan amalan-amalan yang berbalik tadi itu. Walaupun sejatinya dia sudah keliling ngajak untuk cinta akhirat, ngajak untuk meninggalkan dunia. Walisanul hal. Adapun bahasa keadaan, bahasa perbuatan, afsahu yaitu lebih fasih min lisanil maqali dari bahasa ucapan. Jadi mengajar dengan cara perbuatan itu lebih ampuh daripada mengajar lewat lisan. Nyuruh orang anak-anak sapu tong banyak sapu-sapu. Ini tetap lebih ampuh ketika panjenengan ambil sapu ini tahu caranya punya tahu praktek. Lebih ampuh seperti itu. Makanya ketika orang-orang ulama berceramah jangan cinta dunia tapi ternyata kiainya cinta dunia, ini lebih sejatinya walaupun dia ceramah kemana-mana anti dunia, sejatinya jemaahnya tetap mengikuti dia. Kenapa? Karena nampak di hadapannya kiainya, ustadznya cinta dunia. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba lihat. Watiba'un nasi, naluri watak manusia ilal musya'adati, untuk saling tolong menolong fil a'mali, di dalam perbuatan, amyalu yaitu lebih condong, lebih suka minha dari musya'adah tadi, dari tolong menolong tadi itu, ilal mutaba'ati fil aqwali, lebih mengikuti di dalam akwal, perkataan-perkataan. Jadi tabiat naluri manusia itu lebih bisa mencontoh di dalam perbuatan daripada mengikuti perkataan. Orang watak manusia itu lebih suka ngelihat langsung dikasih contoh daripada hanya ngomong-ngomong. Ntar kan sampai kemana-mana ngomong-ngomong, nggak ada maksud kemana-mana. Jadi bukan hanya karena ngomong, bukan hanya ucapan. Kenapa? Karena tabiat manusia lebih suka melihat contoh secara fisik daripada hanya ucapan. Fama afsadahu hadal mawdu'u bi'amali. Fama afsadahu, maka adapun sesuatu yang dirusak, hadal mawruru, oleh orang yang tertipu ini, bi'amalihi, dengan perbuatannya, aksaru yaitu lebih besar, mimma aslahu bi'aqwalihi, daripada dari apa yang diperbagus oleh dia dengan perkataannya. Jadi ternyata yang ditimbulkan dari perbuatan dia itu lebih buruk daripada kebaikan-kebaikan dari perkataan-perkataan tadi.
Yang tadinya disuruh meninggalkan, jangan tunduk sama dunia, dia ngejar kedudukan di mana-mana. Ngejar ini pangkat di mana-mana. Sebenarnya Pak, ngejar pangkat itu tidak apa-apa. Apa panjenengan itu seumpamanya ahli mengejar jadi DPR tidak apa-apa. Yang penting tujuannya bukan kedudukannya, kehormatan, bukan itu. Tapi yang dikejar adalah bagaimana panjenengan bisa membawa aspirasi rakyat, bisa memperjuangkan agama dan sebagainya. Silakan. Karena di Indonesia ini bisa merubah Indonesia lebih baik atau tidak harus melalui itu. Maka banyak orang-orang itu malah menjadikan ladang dakwah, ladang ibadah dengan cara kita masuk ke ranah politik seperti itu. Kenapa? Kalau tidak orang baik yang isi, yang dikhawatirkan orang yang tidak baik yang mengisi. Cuma kadang niat yang seperti ini ingin mewarnai, sampai ke sana malah diwarnai, Pak. Ini yang menjadi masalah. Yang tadinya ingin memperbaiki, ada amplop akhirnya tidak bisa. Al-Maurudi. Jadi mereka tertipu berkatanya sampai ke sana itu. Banyak orang yang mengatakan jangan cinta dunia, tapi dirinya rakus terhadap dunia, ini lebih parah. Kenapa? Ini alasannya. Itu karena la yastajri, tidak akan berani al-jahilu, orang yang jahil, orang yang bodoh, ala rubbati fid dunya, atas senang, atas cinta di dalam dunia, illa bistijarahil ulama'i, kecuali beraninya ulama. Orang bodoh itu mau melangkah saja was-was, Pak. Jangan-jangan ini salah ya, tapi karena takut saya nggak tahu, jangan-jangan ibadah ini salah, akhirnya nanya sama ustaz kiai. Orang bodoh itu kadang kalau tahu dia bodoh, karena macam-macam orang, Pak. Ada orang pinter tahu bahwa dirinya pinter, ada orang pinter tapi tidak tahu dirinya pinter, ada orang bodoh tapi tidak tahu bahwa dirinya bodoh, ada orang bodoh tahu bahwa dirinya bodoh. Yang khawatir dia bodoh tapi tidak tahu bahwa dirinya bodoh, akhirnya merasa pinter, Pak. Ada yang bodoh tapi merasa, ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dalam Nasihat Ibadah itu ada seperti itu. Sehingga ketika dia tidak tahu, ketika dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia akan bertanya. Dan ketika melangkahkan sesuatu karena dia merasa bodoh, dia tidak berani. Jangan-jangan ini bertentangan dengan agama, jangan-jangan ini bertentangan dengan syariat dan hadis Rasulullah atau Al-Quran. Dia tidak berani. Yang khawatir, yang tidak tahu tapi merasa tahu. Enggak ini. Saya pernah dengar ini, ya biasa. Karena hanya pernah dengar, nggak tahu. Ketika dengar khotbah, dia lagi ngantuk, dengarnya separuh-separuh. Jadi orang yang jahil itu tidak berani mencintai dunia kalau tidak dicontohkan keberanian ulama terhadap dunia. Wah, ulama itu saja berani. Ulama itu saja dia makan barang itu, ya berarti boleh. Akhirnya begitu, Pak. Karena orang awam itu kitabnya bukan lagi seperti ini. Ulama kitabnya, patokannya adalah ustaz. Oh berarti kalau begini boleh, kalau begitu boleh. Ngelihat ustaznya. Faqad sara ilmuhu, maka sungguh menjadi ilmunya orang yang ketiga ini, wa nafsuhu, dan jiwanya orang yang ketiga tadi itu, al-jahilatu mudillatun, yang bodoh, mudillatun, dan yang manja, ala dzalika, ke atas orang tersebut. Manja ilmunya itu. Ingetin, Pak. Kok keloncat? Iya. Kalau keloncat ingetin. Saya langsung baca. Faqad sara, maka sungguh menjadi ilmunya orang tadi itu, sababannya itu sebab lijur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Lijur'ati ibadihi, beraninya hamba, beraninya orang. Lijur'ati ibadillahi, beraninya hambanya Allah, ala ma'asihi, atas bermaksiat kepada Allah. Akhirnya orang yang bodoh berani bermaksiat karena ngelihat ustaznya bermaksiat. Disuruh jangan ke klub malam, ya akhirnya ke klub malam. Seumpamanya
Ya kan ditanya dulu, kalau ustaznya gelap malam tanya dulu, jangan mau dakwah ke sana. Mau ngajak, jangan bermaksiat kan ada tindak apa namanya itu yang sering keliling-keliling ngajak itu. Jangan tabligh. Jangan-jangan ke sana itu mau ngajak orang-orang yang bermaksiat di sana diajak masjid, ayo subuh. Jangan ketika masuk tidak semuanya masuk ke sana itu bermaksiat. Wa nafsuhul jahilatu, dan jiwa yang bodohnya dia itu mudillatun, ialah manjam adzalika beserta orang tadi, tumannihi yang berharap. Tumanni dan turji ini, kalau tumanni ini membuat berharap suatu yang jauh dari kenyataan, namanya tamanni. Harapan di dalam Islam itu ada dua, ada namanya tamanni, ada namanya tarji. Kalau tamanni itu berharap sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Contoh, seandainya saya muda lagi, bisa nggak Pak itu bisa muda lagi? Tidak, namanya tamanni dalam Islam. Kalau tarji, ya Allah semoga besok saya diberikan momongan, ya Allah semoga besok saya diberikan motor baru. Nah, ini apakah ada kemungkinan bisa terjadi? Bisa. Ini namanya tarji. Jadi dirinya, jiwanya yang bodoh tadi itu manja beserta berharap, tumannihi berharap, wa turjihi dan membuat harapan yang mungkin terjadi kenyataan, wa tad'uhi ila ay yamunna 'ala Allah bi ilmihi. Kemudian menyeru, wa tad'u, menyeru siapa rajul tadi itu ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmihi, mengungkit-ungkit, menghitung-hitung kepada Allah bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi orang yang seperti ini berharap dan berdakwah, mengajak kepada siapapun, kemudian dia itu mungkin dengan ilmunya, wa tukhayyilu, dan bahaya menjadikan ia berbahaya ilahi kepada dirinya sendiri, nafsu kepada ilahi kepada rajul, nafsu kepada dirinya sendiri, annahu khairu min kasiri min ibadillah, annahu bahwasanya dia khairun, yaitu lebih baik, min kasiri dari kebaikan khairun lebih baik, min kasirin dari kebanyakan, min ibadillah dari hamba-hambanya Allah. Yang membahayakan kepada dirinya itu Pak sebenarnya, pertama adalah dia mungkin bahwa dia berilmu. Kemudian dia merasa annahu khairun min kasirin min ibadillah, bahwasanya dia orang yang lebih baik dari kebanyakan manusia, dari kebanyakan hamba Allah. Saya lebih baik dari mereka. Dia tidak berilmu, saya berilmu. Saya ibadah, dia tidak ibadah. Saya percepat ya Pak, nanggung biar langsung masuk ke materi dan besok ketemunya. Fakun ayyat talibu, maka jadilah ayyat talibu, wahai para penuntut ilmu, minal farqil awwali, dari kelompok yang pertama. Silakan menjadi orang kelompok pertama. Berarti kalau kelompok pertama niatnya karena Allah. Kenapa? Karena minal faizin. Wahdar an takuna minal farqis sani, hati-hatilah, waspadalah engkau dari kelompok yang kedua. Kenapa? Fakam min musawwifin ajalahul ajala qabla taubati. Betapa banyak orang yang menunda-menunda, kemudian ajalnya menimpa dia sebelum dia bertaubat. Karena tidak niatnya karena Allah, tapi di dalam hatinya masih ada rasa hina karena niatnya tidak baik karena Allah. Fahasira, dan maka rugi. Iya rugi. Kenapa rugi? Karena dia matinya sebelum tahu. Ini yang ketiga, orang yang ketiga sama Imam Ghazali. Wa iyyaka summa iyyaka, waspadalah engkau, jauhilah engkau. Ini antakuna minal farqis sadisi, engkau menjadi kelompok yang nomor 3. Kenapa? Fatahliku halakan, fatahliku engkau binasa, halakan dan dengan kebinasaan, dengan betul-betul binasa,
la yurja yang tidak diharapkan ma'u beserta orang yang celaka tadi, falahuka keuntunganmu. Jadi engkau itu kalau menjadi orang yang ketiga celaka dan tidak ada keuntungan dan tidak ada harapan untuk taubat. Kenapa? Merasa sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wala yuntadhu sulahuka dan tidak bisa dinanti kebaikannya. Kalau jadi orang ketiga enggak mungkin ada kebaikannya. Fa in qulta, maka jika engkau berkata fama bidayatul hidayati, apa permulaan hidayah itu? Liujarriba biha nafsi, untuk aku coba kepada diriku. Jadi kita ini ketika bertanya apa sih sebenarnya bidayat hidayah, untuk saya coba kepada diriku, dijawab oleh Al-Imam Ghazali, fa'lam maka ketahuilah engkau anna bidayataha, bahwasanya permulaan hidayah itu dhahirut taqwa adalah dhahirnya takwa. Dengan sholat tadi itu bentuk permulaan hidayah, Pak. Awal hidayah adalah sholat, wudu, itu awal hidayah. Waliyatuha dan puncaknya hidayah batinu taqwa adalah yang tersembunyi dari takwa, batinnya takwa. Seperti panjenengan merasa tenang, panjenengan merasa jawas ya Allah, itu batinnya takwa, intisari dari takwa. Sudah mulai kenal dengan Allah. Fala akibata, maka tidak ada akhir yang baik illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wala hidayah, dan tidak akan mendapatkan hidayah petunjuk illa lil muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa, adapun takwa itu ibaratun, ialah ungkapan anim kisah di awamirillahi ta'ala, dari melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah ta'ala, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi takwa itu intinya melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Fahuma, maka adapun dua bagian tadi itu mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, ini imtisal dan nawahi itu ismani, yaitu dua bagian. Jadi nanti itu akan di kitab ini akan diterangkan dua bagian, Pak. Akan diterangkan bagaimana taat kepada Allah dan akan diterangkan bagaimana menjauhi larangannya Allah. Nanti akan ada di belakang. Wah, kata Imam Ghazali, perhatikanlah, ana usyiru alaika, saya akan menunjukkan atasmu bijumanin, dengan pokok-pokok jumlah mutasaratin yang diringkas, min dhahiril ilmu taqwa, dari lahiriah ilmu taqwa, fil qismaini, di dalam dua bagian jami'an secara keseluruhan. Nanti akan dibahas di dalam kitab ini dua bagian, Pak. Pertama, bagian bagaimana kita melaksanakan perintah Allah. Bagian yang kedua, bagaimana kita menjauhi larangannya Allah. Wa ulhiqu, dan aku tambahkan isman, satu bagian lagi, salisan yang ketiga, liyasira hadzal kitab, agar supaya menjadi kitab ini jami'an, mencukupi atau mencakup secara keseluruhan, mughniyan, dan mencakupi. Jadi akan ditambah oleh Imam Ghazali dengan yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Tentang adab, etika kita bertetangga, etika bermasyarakat, etika dengan Allah. Bagaimana kita bersosialisasi dengan Allah, bagaimana kita bersosialisasi dengan tetangga, kanan kiri depan belakang, akan ditambahkan di dalam bab ini. Wallahul musta'anu, adapun Allah al-musta'anu, yang dimintai pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah muqaddimah ini kelar. Ini belum masuk materi mulai kemarin sebenarnya. Ini adalah muqaddimah. Materinya baru ketemu bulan depan. Jadi kalau memang ada yang mau didiskusikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.